Salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa diberikan keimanan ya, keimanan sehingga kita masih bisa bernafas sampai saat ini, dan semoga nanti kita bisa dikumpulkan dengan beliau di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru semua, sebelum saya melanjutkan, saya sapa dulu untuk semuanya. Apakah Bapak Ibu di sini semua adalah sebagai kepala sekolah ataukah ada yang sebagai guru? Kepala sekolah semua? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah, oke. Boleh. Ya, terima kasih. Kepala sekolah, oke, terima kasih. Untuk yang sebagai guru yang mengikuti webinar di malam hari ini, tidak apa-apa kalau memang ingin ikut untuk menjadikan istilahnya ya, ilmu juga buat dirinya, pingin tahu apa sih nanti masuknya di pengelolaan kinerja kepala sekolah itu alurnya bagaimana sih. Mungkin yang sebagai guru bisa membantu kepala sekolahnya, yang kepala sekolahnya mungkin ya mohon maaf masih gaptek lah istilahnya, masih belum bisa mengoperasikan PMM-nya gitu ya, bisa untuk mengikuti webinar malam ini. Jadi tidak khusus untuk kepala sekolah, tetapi ibu guru juga bisa, mungkin nanti bisa ditularkan gitu ya. Tapi intinya webinar malam hari ini adalah webinar tentang pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Jadi intinya nanti yang disampaikan oleh pemateri malam hari ini, narasumber kita, yaitu khususnya untuk mengupas pengelolaan kinerja kepala sekolah yang ada di PMM. Oke. Baik, sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu narasumber pada malam hari ini. Ada dua ya Bapak Ibu ya. Kemarin yang di pamfletnya, yang di flyernya saya hanya menampilkan hanya satu narasumber, tapi alhamdulillah pada malam hari ini ada dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Agus Asari. Mungkin Bapak Agus sudah hadir di room ini, Bapak Agus Asari. Oh iya, kayaknya sudah. Oke, alhamdulillah. Pak Agus Asari ini adalah penelaah aksi nyata. Beliau adalah guru SMA Pringgabaya, Nusa Tenggara Barat. Oke, itu yang nanti pemateri yang awal, yaitu narasumbernya oleh Bapak Agus Asari. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Zaituni. Beliau adalah founder Kombel Ngopi Aksi, yaitu Ngobrol Pintar Akademisi Edukasi. Beliau adalah sebagai kepala sekolah SDN 7 Pesisir di Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, Ibu Zaituni juga sudah bergabung malam hari ini di webinar ini. Mungkin Bapak Ibu nanti untuk sesi tanya jawab nanti kita berikan di sesi akhir setelah dari pemaparan setiap narasumber ya. Gitu nanti bisa ditanyakan di akhir sesi setelah narasumber menyampaikan materinya. Nanti mungkin bisa ditulis di kolom chat ataupun bisa dicatat sendiri di buku notnya, nanti bisa disampaikan pada saat raise hand gitu ya. Oke, itu kesepakatan kita. Dan nanti insya Allah karena kita maju menjadi mundurnya setengah jam, nanti mohon izin untuk kita lebih akhirnya lebih setengah jam, mungkin jam 9.30 ya, setengah 10. Mohon maaf ya kalau memang ada keterlambatan waktu ya, mohon maaf sekali. Oke, baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai saya ingin tahu nih semangatnya pada malam hari ini, bisa kasih jempolnya atau tepuk tangannya atau hatinya, love-nya gitu untuk semangatnya pada malam hari ini. Oke, alhamdulillah, sip.
Terima kasih ya, Masya Allah, luar biasa antusiasnya, semangatnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, oke terima kasih. Semangatnya luar biasa. Kita mulai aja ya untuk dilanjutkan oleh narasumber yang pertama, yaitu narasumber yang pertama pada malam hari ini adalah Bapak Agus Ashari. Saya persilakan waktunya Bapak Agus Ashari, mungkin waktunya 45 menit Bapak, atau 30 menit lah gitu ya. 30 menit Bapak untuk yang 15 mohon izin Bu. Mohon izin Bu. Yang nanti menyampaikan materinya Bu Zaituni. Nanti untuk tanya jawab nanti saya. Oh gitu. Baik, bisa langsung baik, Pak Pak. Agus. Bisa langsung Pak. Pak Agus. Pak Agus bisa langsung memaparkan materi juga bisa? Mungkin bisa Bapak Agus? Nanti kemudian dilanjutkan oleh Ibu Zaitun, begitu? Beliau duluan ya. Oh, beliau duluan. Oke, baik Bapak Agus. Bu Zaitun, bagaimana untuk awal dulu narasumbernya? Siap, Ibu? Ya, baik, saya mulai. Oke, Pak Agus. Terima kasih. Pak Agus mungkin belum siap. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ya, saya persilakan waktunya untuk Ibu Zaitun. Mohon Bapak Ibu bersabar ya, mungkin Ibu narasumber masih mempersiapkan materinya. Kita tunggu dengan sabar. Karena beliau ini narasumber yang wow, sibuk sekali ya setiap hari ini. Banyak sekali jobnya ini untuk ngisi-ngisi acara ini untuk Ibu Zaitun ini. Ya. Mungkin sambil menunggu Ibu narasumber, Bapak Ibu saya tanya, apakah di sini yang Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mulai melaksanakan pengelolaan kinerjanya BMM sampai mana itu? Belum. Oh, belum. Saya sudah, Bu. Tapi ya kadang masih ada kebingungan. Oh, gitu ya. Oke. Baik. Yang lain bagaimana? Apakah sudah baik. Oh, sudah siap Bu Zaitun? Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang apa namanya, karena saya buka dua device, yang satu Rucall ya, kebetulan ini bersamaan dengan Rucall, cuman saya coba untuk ini ya, apa namanya, meluangkan waktu. Terima kasih Bu Eni yang sudah mengajak saya, memberikan kesempatan pada saya untuk belajar bersama teman-teman di Kombel Bu Eni. Yang saya hormati Bu Eni Nurvita dan seluruh timnya, yang saya hormati Bapak Agus Ashari yang telah tim saya, ya bisa dikatakan tim saya karena kami memang satu tim dengan beliau, selalu tampil dengan beliau. Ya. Dan Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa belajar bersama dan bisa berkumpul, bertatap muka walaupun lewat maya gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan topik kita pada malam hari ini pengelolaan kinerja kepala sekolah gitu ya. Baik Bapak Ibu,
untuk saya pengen tahu dulu yang telah mengerjakan kinerja kepala sekolah ini atau yang sudah membuka kinerja kepala sekolah. Pastinya Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada malam hari ini sudah mengobservasi guru-gurunya. Nah, kira-kira adakah Bapak Ibu yang sudah membuka kinerjanya untuk melihat penilaian tersebut? Siapa nih Bapak Ibu? Saya pengen tahu seperti apa tampilannya begitu, kemudian sudah sampai di mana Bapak Ibu melakukan penilaian di kinerja PMM. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Oke, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan sepak terjangnya kepala sekolah di pengelolaan kinerja yang sampai saat ini sudah sampai di mana. Sudah penilaian ini Bu Elisa Salvatia. Sudah setujui guru-guru saya. Pengalaman ibu-ibu kepala sekolah yang mungkin sudah masuk kelas observasi, kira-kira seperti apa nih? Bisa berbagi nih malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ada yang masih simpan draft, Bu Erna. Terima kasih. Sudah unggah KOSP, rekap absensi guru. Ya, Ibu Liadi. Mungkin yang lain masih ada? Sampai di mana gitu? Mungkin yang lain monggo Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Saya izin share screen. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini panduan disinilah panduan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, di sini diberikan diberikan menu. Sekarang ada tambahan menu Bapak Ibu di kinerja kepala sekolah. Apa sama dengan kinerja kepala sekolah atau Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini? Yang maksud saya yang kepala sekolah ya. Sama enggak? Nah, di sini diberikan menu tambahan yaitu menu panduan untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, kinerja di PMM. Baik kepala sekolah mungkin juga guru gitu. Selanjutnya di sini juga ada tambahan menu sebagai pegawai ya. Ada juga sebagai pejabat penilai. Nah, ya di pejabat penilai ini Bapak Ibu untuk melakukan penilaian kepada guru-guru yang ada di sekolahnya Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa menu. Nah, di sini sebagai pegawai berarti Bapak Ibu nanti akan di sini tempatnya Bapak Ibu untuk penilaiannya Bapak Ibu di menu sebagai pegawai. Kalau sebagai pejabat kinerja Bapak Ibu menu ini untuk menilai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru kepala sekolah yang kepala sekolah sekolah masing-masing gitu ya. Nah, seperti apa sih seperti apa penilaiannya? Nah, Bapak Ibu silakan mengklik lakukan penilaian gitu ya. Pastinya kalau langkah-langkahnya Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, ini maka kalau kita mengklik cek daftar guru maka akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu guru dari guru Bapak Ibu yang masih belum lengkap penilaiannya maka mengunggah dokumennya maka akan tampil keterangan seperti ini. Status dokumennya belum lengkap. Tapi sudah bisa dinilai Bapak Ibu kalau menunya sudah berwarna biru. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa sih tampilannya di kepala sekolah gitu ya? Maka tampilannya di kepala sekolah seperti ini Bapak Ibu. Ini PAUD ya. Nah,
Maka apa yang akan kita lanjutkan? Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai kepala sekolah untuk menilai guru? Maka klik nilai guru. Dari manakah? Dari cek rubrik observasi. Jadi penilaian guru itu dari rubrik-rubrik ini Bapak Ibu. Misalkan kita memilih indikator, bentar ya. Misalkan kita memilih indikator keteraturan suasana kelas, maka rubriknya adalah ini Bapak Ibu. Rubrik ini adalah rubrik penilaian observasi ketika di dalam kelas. Ketika guru mengajar di dalam kelas. Ada 9 perilaku yang harus kita, bukan yang harus ya, yang akan kita nilai gitu ya. Yang akan kita observasi ketika guru itu sedang melakukan pembelajaran gitu ya, sedang mengajar gitu ya. Nah, ketiga target perilaku ini, satu target perilaku ada 3 perilaku yang harus dimunculkan dalam setiap langkah-langkah pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru tersebut di dalam RPP-nya, begitu Bapak Ibu. Di RPP itu pastinya ada kegiatan persepsi, inti, dan penutup. Nah, di dalam RPP itu harus ada perilaku-perilaku yang ada di rubrik ini yang harus ditampilkan. Nah, apabila perilaku-perilaku ini tidak ditampilkan, maka Bapak Ibu boleh menilainya dengan cara ya, contohnya ini. Nah, misalkan tidak efektif dilakukan dan ini dilakukan dengan efektif. Berarti Bapak Ibu kalau rubrik ini misalkan ya. Nah, ini guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Ini sudah terlaksana misalkan ya. Maka dilakukan dan efektif keterangannya di sini Bapak Ibu. Kalau dilakukan dengan efektif, catatannya adalah guru sudah melakukan komunikasi positif. Kemudian guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik misalkan. Dilakukan tapi belum efektif. Catatannya apa? Ketika Ibu mengobservasi, begitu ya. Nah, yang ketiga, guru membuat dan mengingat aturan kesepakatan kelas. Nah, ini dilakukan tapi belum efektif. Catatannya apa? Seperti apakah? Apa yang tidak efektif itu guru mengelompokkan murid tapi tidak menyampaikan tujuan pada murid. Nah, itu berarti dilakukan tapi tidak efektif Bapak Ibu ya. Dilakukan tapi belum efektif gitu ya. Yang ketiga juga sama. Apakah penilaian yang ketiga itu guru membuat aturan atau kesepakatan kelas, namun ada yang masih belum dapat ada siswa yang belum melaksanakan kesepakatan kelas tersebut gitu ya. Jadi guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas. Ini mungkin salah satu yang tidak dilakukan, mungkin seperti itu ya. Jadi dilakukan tapi belum efektif. Jadi catatannya apa gitu ya. Itu dijelaskan. Nah, di sini juga Bapak Ibu Bapak Ibu harus menjelaskan rekomendasi, memberikan rekomendasi ketika Bapak Ibu mengobservasi itu. Kemudian silakan dikumpulkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk menilai. Maka kalau sudah dinilai, langkah selanjutnya adalah guru tersebut, guru tadi. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu melakukan, sudah diobservasi, maka Bapak Ibu menu berikutnya akan terbuka. Ini menu yang di guru.
gitu ya. Kemudian setelah kepala sekolah menilai, maka menu di kepala ini kepala sekolah ya Bapak Ibu, di kepala sekolah akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah guru yang menilai, yang mengisi gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah ini milik guru Bapak Ibu. Nah, kalau milik kepala sekolah bagaimana? Nah, ini milik kepala sekolah. Milik kepala sekolah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, itu berarti dokumennya sudah diisi oleh gurunya begitu. Nah, selanjutnya sama Bapak Ibu. Setelah ini diisi, kemudian dikumpulkan, maka menunya akan tercentang biru. Selanjutnya seperti itu juga. Setelah diberikan tindak lanjut observasi, maka ini akan terbuka nanti ya Bapak Ibu. Kemudian nilai akan muncul pada tanggal yang ditentukan oleh oleh sistem begitu Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Agus. Mohon izin Ibu. Kok Terlalu cepat. Ininya terlalu cepat Ibu. Enggak. Sampai gini-gini. Bisa nggak misalnya itu apa ya, agak pelan gitu loh, karena ini kan memang bertahap ya Bu ya. Dan ini awal bagi kami. Mohon maaf. Oh baik. Baik, mungkin Bu Zaituni bisa mungkin diulang sebentar gitu ya. Diulang yang mana yang saya tadi mulai dari yang terlambatnya. Saya ulang lagi. Yang mana Bu? Yang Bu Ani mungkin tahapannya Ibu, mohon maaf ya. Iya, tahapannya. Jadi setelah tadi kita menilai observasi guru kan ya. Kemudian memberi catatan. Nah, di situ loh. Ya. Dari awal juga nggak apa-apa. Saya kira teman-teman juga begitu karena ini masih awal. Baik. Suara saya sudah terdengar, Bu? Jelas. Sudah cukup jelas. Nah, kalau sudah melakukan penilaian, maka Bapak Ibu, kalau udah gurunya sudah praobservasi, yang namanya praobservasi itu kalau waktu praobservasi itu guru-guru sudah memberikan jadwalnya, menentukan jadwalnya, kemudian mengunggah dokumennya, itu namanya praobservasi. Kemudian observasi, saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang melakukan terhadap guru-gurunya gitu ya. Nah, di observasi itu silakan Bapak Ibu boleh melakukan dengan form-form yang sudah diberikan atau direkomendasikan oleh Perdirjen 7607 ya. Itu. Nah, atau Bapak Ibu bisa langsung membawa laptopnya atau HP-nya ya ke dalam kelas untuk mengobservasi guru-gurunya dengan cara mengklik nilai, misalkan ini KSPS Beta, ini adalah guru saya. Nah, maka saya akan klik nilai ini, kemudian saya akan mengklik nilai ini untuk masuk ke kelas dan mencek rubrik observasinya. Ketika Bapak Ibu mengobservasi guru di dalam kelas, silakan perhatikan RPP-nya dan perhatikan guru ketika mengajarnya. Adakah target-target perilaku yang di dalam indikator ini? Misalkan yang dipilih adalah keteraturan suasana kelas ya. Kan ada 8 indikator. Nah, misalkan ada salah satu guru yang memilih ini, kemudian target perilakunya ini sudah muncul semua, maka nilainya adalah ya, ini nilainya adalah dilakukan dan efektif. Dilakukan dan efektif. Itu kalau rubrik ini muncul semua di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang guru tersebut lakukan gitu ya.
Gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau sudah menilai Bapak Ibu, silakan berikan catatan. Mengapa Bapak Ibu melakukan penilaian dilakukan dan efektif, gitu ya? Maka jelaskan di catatan ini. Dijelaskan semua di catatan ini, kemudian diberikan rekomendasi terhadap guru tersebut untuk meningkatkan pembelajaran kinerjanya di kemudian hari. Selanjutnya begitu Bapak Ibu. Kemudian silakan dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, maka akan muncul tentang seperti ini. Nah, ada cek rincian. Ya. Kalau di guru Bapak Ibu tampilnya seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau di guru tampilnya seperti ini. Tadi kan waktu persiapan seperti ini, kemudian observasi seperti ini. Nah, sekarang isi dokumen tidak lanjut. Ketika isi dokumen tidak lanjut, ini akan muncul target atau observasi yang Bapak Ibu guru lakukan. Gitu. Muncul kan? Ini kan yang tadi Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, mengobservasi gurunya. Nah, lanjut, gitu ya. Klik lanjut. Itu yang melakukan ini adalah guru. Nah, kita lihat di menu kepala sekolah. Nah, di menu kepala sekolah seperti ini. Silakan diklik. Ya, dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan di menu kepala sekolah gimana? Nah, kalau sudah dikumpulkan di menu kepala sekolah akan bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini ya Bapak Ibu. Nah, terbuka semua Bapak Ibu. Terbuka semua, tinggal tinggal memberikan nilai di akhir penilaian, yaitu di bulan Juni ya. Itu Bapak Ibu. Dan mengunggah pengembangan kompetensinya, RHK-nya ya, RHK yang sudah dipilih. Baik itu sertifikat, baik itu laporan, itu bisa diunggah selama periode penilaian bulan Januari sampai bulan Juni Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini tugas tambahan juga bisa dikumpulkan selanjutnya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Zaitun tentang kepala sekolah sebagai penilai ya Bu ya. Ya, sebagai penilai dan juga sebagai apa tadi? Ya betul, sebagai pegawai dan sebagai penilai. Ya, sebagai pegawai dan sebagai penilai. Yang sebagai penilai tadi sudah disampaikan Bapak Ibu untuk menilai gurunya ya, tadi gambarannya seperti itu untuk melihat rubrik observasinya. Mungkin yang sebagai tadi Bu kepala sekolah tadi yang bukan penilai tadi Bu, yang itu mungkin untuk mengunggah yang tugas tambahan itu ya Bu ya, yang dan kompetensinya ya, untuk pengembangan kompetensinya ya. Jadi alurnya itu sama sepertinya dengan guru ya Bu ya, kalau yang itu ya. Monggo nanti mungkin Ibu Zaitun ini mungkin ada yang tanya atau langsung saya buka sesi tanya jawab untuk Ibu Zaitun gitu, atau langsung ke Bapak Arif, Bapak Agus. Saya buka sesi tanya jawab dulu ya Ibu Zaitun ya. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ibu Zaitun, monggo. Bisa raise hand ya. Bisa raise hand ya. Mungkin Ibu siapa yang mau raise hand, yang mau bertanya, mungkin ini Ibu Eliza Solfatia ya. Bisa monggo bertanya kepada Ibu Zaitun. Iya Bu, terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Eliza Solfatia dari Riau. Oke, terima kasih dari Riau.
Iya, Bu. Jadi gini, Bu, kebetulan sore tadi dibuka kinerja kepala sekolah itu ada dokumen tambahan yang tadinya 2 menjadi 6 itu, Ibu. Jadi mohon pencerahannya, Bu, tentang dokumen perencanaan satuan pendidik dengan dokumen laporan satuan pendidik, Bu. Kayaknya itu Oke. aja, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Ibu Zaitun bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Eliza tentang dokumen tadi, Bu. Halo. Oke, Ibu Zaitun. Kayaknya Ibu Zaitun ini masih masih belum bisa fokus ke sini ya, Bu ya. Halo. Oke. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Agus tentang pertanyaannya Ibu Eliza. Halo. 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 Ya. Mungkin bisa dibantu Pak Agus untuk menjawab pertanyaannya Ibu Eliza tadi. Mohon pertanyaan diulang karena sedikit gangguan tadi di HP saya. Oke. Ibu Eliza, mungkin bisa mengulang kembali untuk pertanyaannya tadi? Iya, Bu. Iya. Boleh, Bu. Iya. Monggo. Kebetulan sore tadi sepertinya ada perubahan di PSM khususnya kinerja kepala sekolah. Dokumennya jadi bertambah menjadi 6. Yang diupload itu tambahannya dokumentasi perencanaan satuan pendidik, dokumentasi laporan satuan pendidik. Yang 2 itu, Pak, mohon pencerahannya, Pak. Ada lagi dia tugas, ada lagi dia tadi sore itu tugas tugas, tapi kalau itu udah tahulah ya, Pak ya. Yang ini, Pak, yang perencanaan satuan pendidik dengan laporan satuan pendidik, Pak, dokumennya, Pak. Apakah ada contohnya seperti apa gitu, Pak? Terima kasih. Ini yang untuk kepala sekolah kan? Iya, Pak. Kemarin kan kepala sekolah KOSP dengan rekap absen, Pak. Sekarang ini bertambah, Pak, jadi 6 dokumen yang perlu diupload oleh kepala sekolah. Iya. Ini juga saya baru buka, Bu, terkait dengan pengelolaan kinerja khususnya di kepala sekolah. Ini ada 2 tampilannya di menu beranda itu, ada sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, kalau sebagai pejabat penilai kinerja ya tentu kepala sekolah sebagai penilai untuk guru-guru. Kalau yang sebagai pegawai, Ibu melihatnya di sebagai pegawai ya? Halo, Ibu. Ibu Eli? Iya, Bu. Ya, itu tadi ditanya Bapak Agus, Ibu melihatnya sebagai pegawai atau penilai? Di mana tadi ya? Lupa saya tadi, Bu. Saya di HP ini, atau saya cek dulu lah ya, Bu. Oh iya. Oke. Baik, Bu. Jadi yang dimaksudkan Bu Eli, memang di kumpulan dokumen, izin share screen ya. Ya, monggo Bapak. Terlihat ya? Masih proses, Pak. Oke, terlihat. Ya, ini yang dikumpulkan oleh satuan pendidikan. Yang kemarin memang ada 2, KOSP dan kehadiran. Begitu ya? Hadir. Iya, dokumen kehadiran kelas. Nah, untuk ini yang tambahan ya, sebagai kepala sekolah di sini ada, kalau KOSP sudah mungkin semua sudah paham ya.
terkait dengan itu kurikulum. Kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, ini dokumen perencanaan satuan pendidikan ini maksudnya ini untuk satuan pendidikan perencanaannya itu ya bisa dibilang ya RPP-nya ya, perencanaan satuan pendidikannya. Kemudian bukan berarti RPP untuk kepala sekolah. Dokumen perencanaan satuan pendidikan ini ya mirip seperti KUSP. Kemudian untuk dokumen laporan satuan pendidikan ini terkait dengan program Bapak Ibu yang di sekolah, di satuan pendidikannya, laporan satuan pendidikannya. Kemudian dokumen kehadiran kelas, ini masih semula ini. Kemudian surat penugasan. Nah, tentu kepala sekolah punya surat tugas ya sebagai penilai, ya. Nah, seperti itu. Nah, surat penugasan ini semacam SK ya Bapak Ibu. Nah, SK di mana Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ini tentunya SK yang dibuat oleh atasan. Nah, kemudian untuk yang ditanyakan, yang dua ini kan, dokumen perencanaan satuan pendidikan dan dokumen laporan satuan pendidikan. Yang ini perencanaan, Bu, ya. Nah, sama kayak RHK-nya Bapak Ibu yang di awal merencanakan apa yang direncanakan. Tapi perencanaan untuk sekolah. Kemudian untuk laporannya ini setelah dilakukan. Ini setelah dilakukan ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, ya, dokumen perencanaan satuan pendidikan ini dokumen di mana semacam di awal perencanaan RHK yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu didokumentasikan ya dalam bentuk dokumen, kemudian diunggah di sini. Kemudian untuk laporan nanti setelah Bapak Ibu guru di sekolah, baik itu kepala sekolah melakukan penilaian dari awal perencanaan sampai selesai ya penilaian. Nah, nanti membuat laporan. Nah, laporan itu diunggah di sini. Memang ini hal baru. Bagaimana, Bu? Jadi laporan dengan perencanaan itu kegiatan-kegiatan yang di awal, mulai dari perencanaan RHK kemarin, kemudian tugas tambahan. Nah, ini perencanaannya. Dokumen-dokumen yang dari guru itu dijadikan laporan nanti setelah selesai pada bulan Juni nanti, setelah kepala sekolah menilai semuanya, laporan-laporan yang berbentuknya dokumen penilaian ya itu bisa dimasukkan di sini. Tinggal diunggah Bapak Ibu, ya, kemudian dicari di komputer atau PC-nya Bapak Ibu. Demikian, Bu. Ibu Eli bagaimana? Tadi? Iya, Bu. Iya, Bu. Insya Allah sedikit paham, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Iya. Untuk jawabannya tadi ya. Oke. Mungkin langsung untuk tanya jawab lagi. Ibu Liana tadi ya mau resen ya. Iya, Bu. Ibu Liani ya, monggo Bu Liani. Mohon maaf, Agus.
terkait dokumen satuan pendidikan. Pemahaman saya di awal itu begini, Pak Agus. Dokumen perencanaan satuan pendidikan berarti rencana-rencana kegiatan satuan pendidikan itu. Misalnya kalau saya kan di PAUD ya. Ini pemahaman saya nggih Pak Agus. Mohon maaf nanti boleh diluruskan. Boleh. Nah, itu kegiatan peserta didik saya selama 1 semester ke depan. Kemudian ini bayangan saya di awal sebelum Bapak Agus terangkan tadi. Kemudian untuk pelaporannya, misalnya saya ada kunjungan edukasi ODL, ke ini misalnya pengenalan profesi ke angkatan laut di Perak misalnya. Kemudian itu kan sudah kami laksanakan, maka akan muncul di dokumen pelaporan satuan pendidikan dalam rentang waktu 1 semester. Berarti pemahaman saya ini salah ya Pak ya? Bukan itu yang dimaksud ya? Tidak salah Bu, karena dokumen atau perubahan yang ada pada SKP ini, artinya sebelumnya hanya 2, yang sekarang bertambah 3, ya. Memang belum ada penjelasan, kan begitu? Belum ada penjelasan, baik itu dari PMM sendiri, ya, belum ada penjelasan. Kalau yang 2 kemarin itu memang sudah dijelaskan, yaitu dokumen KWSP, yaitu terkait dengan kurikulum, operasional sekolah, kemudian dengan dokumen kehadiran kelas. Nah, bisa jadi persepsi kita memang berbeda-beda Bapak Ibu, ya, berbeda-beda. Tetapi karena ini, mohon maaf, ini kan untuk satuan pendidikan ya. Nah, ketika kita sebagai pejabat penilai kinerja, tentu ini kita lakukan sebagai kepala sekolah. Kalau yang ini sebagai pegawai. Nah, untuk yang sebagai pegawainya belum terbuka di sini, belum bisa diakses. Nah, kalau pemahaman saya, boleh saja kita berasumsi Bapak Ibu ya, karena juga toh tidak ada yang salah. Nah, kalau pemahaman saya, dokumen perencanaan satuan pendidikan ini bisa jadi program kegiatan. Nah, kemudian laporan satuan pendidikannya adalah laporan setelah kegiatan. Nah, kaitannya dengan pengelolaan kinerja ini, jadi asumsi saya bahwa perencanaan satuan pendidikan yang dibutuhkan ini untuk diunggah, dokumen perencanaan satuan pendidikan ini adalah di mana perencanaan dari awal guru-guru melakukan perencanaan, yaitu berupa RHK-nya. Kan nanti di sana ada dokumen. Contohnya, masing-masing guru kan ketika melakukan perencanaan itu ada data yang bisa dicetak. Contohnya punya saya sebentar. Nah, ini punya saya. Di awal perencanaan, ketika kita lihat rincian di sini, guru-guru setelah dinilai itu bisa dicetak nih. Nah, ini bisa jadi dokumen perencanaan di awal. Nah, semua tahapan-tahapan itu bisa didokumentasikan ketika observasi, kan kita menggunakan format yang sudah disediakan di surat edaran itu ya, yang bisa dipetik di sana formatnya. Kemudian nanti ini untuk dokumen tindak lanjut juga ya. Nah, ini kalau pemahaman saya itu yang dijadikan dokumen yang tadi, dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan. Setelah nanti kepala sekolah ini menilai sampai akhir pada periode Januari-Juni semuanya, baru dokumen itu kita kumpulkan di sini bahwa kepala sekolah sudah melakukan tugasnya sebagai penilaian. Itu yang pemahaman saya di sini.
Iya. Sehingga kalau misalkan Bu Guru tadi mengasumsikan bahwa program atau perencanaan satuan pendidikan program-programnya yang akan Iya. dilaksanakan Kegiatan peserta didik. Iya. pada periode ini juga tidak masalah, silahkan. Kemudian nanti setelah dilakukan program itu, kegiatan itu, pelaporannya diunggah di sini juga silahkan. Jadi karena belum ada penjelasan resmi terkait dengan dokumen yang kita unggah, jadi asumsi saya karena ini hanya lingkupnya adalah pengelolaan kinerja, jadi Iya. asumsi saya adalah apa yang direncanakan di awal dan laporan hasil penilaian kepala sekolah itu yang diunggah di sini. Ini pemahaman saya. Mungkin barangkali pemahaman Bapak Ibu guru yang lain juga tidak salah, jadi silahkan. Jadi karena biar nanti tidak merepotkan kepala sekolah tersebut, kalau nanti misalkan semua program sekolah yang dilaporkan kemungkinan terlalu banyak. Nah, itu asumsi saya. Artinya terlalu banyak program dari semua ya, misalkan program bayangkanlah misalkan begini. Pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan saja program kegiatannya banyak. Kemudian belum lagi kurikulum, belum lagi sarana dan humas. Kalau itu dijadikan satu, kemungkinan terlalu banyak program yang akan diunggah di sini. Kemudian lebih-lebih laporannya. Nah, sehingga saya asumsikan bahwa karena terkait dengan pengelolaan kinerja yang esensinya adalah observasi, maka untuk perencanaan satuan pendidikan adalah apa yang direncanakan di awal pada periode Januari-Juni, di mana guru-guru melakukan perencanaan observasi, itu yang menjadi dokumen perencanaan satuan pendidikan. Kemudian untuk laporannya adalah di mana seluruh rangkaian perencanaan di awal sampai penilaian itu didokumentasikan dan itu menjadi laporan satuan pendidikan. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Karena PAUD kan simple nggak banyak jenjangnya. Ya, Jadi, iya, tapi kan hanya ya. PAUD. Bagaimana dengan SMP, SMA? Iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pencerahan jawabannya. Kemudian apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin saya lihat di kolom chat ya. Ini sudah disampaikan oleh Ibu Zaitun. Di situ ada linknya, link tri pengelolaan kinerja PMM ya. Nanti bisa dipelajari di situ. Kemudian di situ juga ada blogspotnya dari Ibu Zaitun. Mungkin bisa dipelajari juga. Mungkin bisa disimpan oleh Bapak Ibu semua linknya untuk dipelajari ya. Oke, untuk pertanyaan di kolom chat kayaknya belum ada ini. Kayaknya belum ada pertanyaan ini. Mungkin karena yang di pengelolaan kinerja itu dokumen yang di bagian dokumen itu ada tambahan 3 ya tadi ya, jadi baru ya. 3, jadi ada tambahan baru, mungkin masih belum ada penjelasan. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Agus memang benar, masih belum ada penjelasan yang pasti dari tim PMM maupun dari kita yang ikut di Bergema. Mungkin belum ada penjelasan di situ. Mungkin nanti ke depan akan ada informasi lanjutan tentang bagaimana di dokumen yang perencanaan di satmennya maupun di pelaporannya itu ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya. Mungkin Ibu Zaitun tadi sudah untuk memaparkan materinya ya. Dari Ibu Zaitun tadi apakah sudah jelas nih yang disampaikan tadi tentang kepala sekolah sebagai pegawai dan sebagai penilai kinerja ya, penilai kinerjanya guru ya. Tadi yang disampaikan itu belum sampai selesai di akhir kayaknya, karena belum sampai
dilanjut ya, maksudnya itu penilaiannya belum sampai lanjut gitu ya, jadi hanya sampai di awal itu tadi aja ya untuk pengisian penilaian itu ya. Oke. Ini mau bertanya lagi Ibu Eli? Iya Bu, izin Bu. Oke baik. Oke. Bu, tadi kan saya sudah melakukan penilaian sampai isi dokumen tidak lanjut oleh guru. Jadi guru tadi sudah diarahkan ke topik modul ajar yang ada di PMM. Jadi dia udah selesai ini Bu, modulnya udah tuntas, yang mau ditindaklanjuti, yang mau diperbaiki udah tuntas, tetapi bagian kedua tindak lanjutnya masih terkunci. Apakah itu Kepsek melakukan penilaian dulu baru terbuka atau nanti dia terbuka otomatis? Oke, baik. Yang di bagian keduanya, Bu. Oke, ini yang untuk penilaian kinerja guru tadi ya, apakah harus lanjut atau harus Iya, dia mau lanjut ke bagian 2 tapi masih terkunci sementara untuk modulnya udah tuntas. Kan dia diarahkan ke modul nih, Bu. Oke. Baik, Itu aja kan. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sama-sama. Baik. Pak Agus mungkin langsung bisa dijawab, Pak Agus. Pak Agus ini guru juga loh ya. Pastinya pahamin. Guru SMA ini. Monggo Pak Agus. Ya. Baik. Terkait pertanyaan Ibu Eli. Sebentar, izin share screen ya. Ya. Terlihat ya. Oke, lihat. Baik. Nah, ini untuk guru. Nah, ini untuk guru kan. Tadi yang ditanyakan, yang ini belum terbuka ya maksudnya dokumennya. Iya Pak, bagian 2-nya. Bagian 2. Setelah mengisi dokumen persiapan, pra-observasi, tinggal menunggu jadwal observasi. Yang ini. Ya kan? Nah, kemarin ini sudah pada tanggal 5 kemarin sudah melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, kepala sekolah menilai. Sebentar. Nah, terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Ya. Ya, yang tadi untuk guru, yang ini untuk kepala sekolah. Ini yang masih guru kayaknya, Pak. Enggak, ini kepala sekolah. Oh, kepala sekolah ini, Pak. Mahni nih. Akunya Pak Mahni ya. Oh, Mahni. Iya, ini yang terlihat masih Mahni, Pak. Sebentar. Saya stop screen. Saya ulangi biar semua terlihat. Masih proses Bapak. Oke. Sudah Bapak. Ini Pak Hasanuddin ya? Iya. Iya. Oke. Nah, kita cari yang Mahni tadi. Ya. Nah, untuk kepala sekolah tampilannya hanya 4 tahapan di rincian, kemudian nanti nilai dokumen tindak lanjutnya. Kalau yang ini observasinya,
Nah, setelah guru melakukan perencanaan pra-observasi, maka guru menunggu jadwal observasi. Kepala sekolah menilai. Nah, menilainya di sini. Ya, kan ini di rincian. Ini bahwa sudah dinilai. Nah, kemudian setelah menilai, guru tersebut mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, dokumen tindak lanjut. Nah, setelah dokumen tindak lanjut diisi, maka kepala sekolah tinggal menilai dokumen tindak lanjutnya. Nah, dokumen tindak lanjut itu yang sudah diisi oleh guru, ini refleksinya, refleksi guru, kemudian upaya-upaya untuk melakukan tindak lanjut tersebut, ya, periodenya kapan mau dilakukan tindak lanjutnya, kemudian opsi pilihan belajar, kita diberikan pilihan belajar itu di PMM, ya, terkait dengan indikator yang kita pilih, ya, ini kebetulan disiplin positif, ya. Untuk yang ini pilihan belajar, Bapak Ibu, ya, ini boleh memilih minimal 1. Kalau mampu 3-tiganya silahkan, karena ini akan tujuannya adalah ke topik pelatihan mandiri di sini, Bapak Ibu. Ya, contoh yang dicentang ini adalah dia memilih layanan responsif. Layanan responsif ini terkait dengan disiplin positif. Layanan responsif ini kalau di pelatihan mandiri itu ada di PPBK kalau tidak salah, PP, topik layanan responsif ada di sana. Topik itu nanti yang akan dipelajari. Kemudian kapan akan mempelajari? Di April Mei, ya, karena memang periode bulan April Mei ini adalah upaya untuk tindak lanjut. Kemudian dukungannya, sumber dayanya adalah sumber daya dukungannya. Selanjutnya kita sebagai kepala sekolah menilai di sini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah sadar tantangan dan penyebab berada di luar kendali ini, artinya apa yang menjadi refleksi guru tersebut, ini yang kita nilai. Yang pertama tantangan dari luar, kemudian tantangan dari dalam diri, kemudian yang ini tantangan dari diri dan dampaknya. Ini berkaitan dengan rapor pendidikannya. Kemudian guru kepala sekolah memberikan catatan terkait dengan pilihan nilai. Nah, kepala sekolah tentunya memberikan penilaian itu dari apa yang diisi di sini. Misalkan refleksi guru tersebut, kesulitan, ya, yang dihadapi yaitu terkait dengan kendala pelaksanaan pembelajaran, yakni sinyal untuk mencari referensi peserta didik di kelas serta melakukan restitusi pada murid. Jadi ada 2 faktor yang menyebabkan pembelajaran itu setelah pada saat observasi kurang maksimal, yakni faktor dari luar, yaitu terkait sinyal yang ada di sekolah, ya. Kemudian juga tidak semua siswa memiliki kuota. Ini yang menjadi tantangan. Kemudian guru tersebut belum maksimal melakukan restitusi pada murid. Nah, sehingga di sini tinggal kita sesuaikan tantangan tersebut, apakah ini penyebabnya dari luar. Dari luar. Tadi ada disebutkan bahwa sinyal, karena di sini ada penjelasan bahwa faktor eksternal. Kemudian sadar tantangan penyebab berada di dalam kendali diri. Nah, ini artinya kompetensi, ya. Nah, tinggal dipilih Bapak Ibu 1 di antara ketiga pilihan ini. Kemudian diberikan penjelasan atas nilai yang diberikan. Oke, ini masih draft Bapak Ibu, ya, belum dikumpulkan. Nah, sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri. Artinya, kalau melihat dari refleksi yang dituliskan atau yang disadari oleh guru tersebut, jadi kalau untuk tantangan yang dari luar tadi terkait dengan sinyal, itu masih bisa
disiasati. Artinya tidak hanya bisa tidak selamanya menggunakan pembelajaran itu menggunakan gadget atau media. Nah, bisa saja medianya offline atau saja berbentuk LKPD gitu. Nah, kemudian ini lebih ke tantangannya adalah restitusi. Bagaimana guru tersebut mampu memfasilitasi peserta didik. Jadi bahwa guru tersebut sadar tantangan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Artinya kurang memahami terkait dengan disiplin positif. Sehingga catatan di sini, guru secara sadar bahwa dalam pembelajaran masih kurang dalam melakukan restitusi pada murid dan mengalami kendala juga dalam sarana. Jadi pilihannya yang nomor 2 ya, berada dalam kendali diri. Baru nanti kepala sekolah kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan ya, barulah nanti yang muncul yang ini Bapak Ibu di apa namanya, untuk guru tersebut. Saya ulang share screen ya Bapak Ibu biar tampil. Saya ulangi. Tampil ya Bapak Ibu. Oke, masih proses Pak. Iya. Oke, sudah. Nah, yang ini. Jadi nanti kalau kepala sekolah sudah mengumpulkan nilai tindak lanjut itu, maka nanti pada bagian yang kedua ini akan muncul nanti di sini. Yang bagian 2 tindak lanjut observasinya, yang masih gambar kunci. Nanti ketika kepala sekolah mengumpulkan tadi, maka yang di bawah 2 ini akan berubah warna, artinya aktif begitu. Nah, guru melakukan 3 langkah, kepala sekolah hanya 2 langkah untuk observasi, pelaksanaan observasi yang pertama. Untuk guru yang pertama mengisi atau menjadwalkan, merencanakan jadwal untuk praobservasi. Kemudian guru menunggu atasan, yakni melakukan penilaian pada observasi di kelas. Setelah guru melakukan penilaian pada observasi di kelas, maka kepala sekolah langsung menilai. Setelah dinilai, maka kolom yang ketiga ini akan muncul biru. Nah, awalnya biru, belum cek rincian. Nah, setelah guru tersebut mengisi, nah maka dia akan tercentang checklist bahwa sudah dilakukan. Rinciannya tadi tidak berbeda dengan yang ditampilkan di kepala sekolah. Yang ini. Nah, ini yang diisi tadi. Oke, kemudian di sini setelah guru tersebut melakukan mengisi tindak lanjut, maka di sini ada saran yang tadi, ya, saran belajarnya, karena guru tersebut memilih layanan responsif, maka guru kemudian bisa nanti mengklik pelajari modul. Ini akan diarahkan ke PMM, pelatihan mandiri. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, bisa. Ya. Nah, ini sudah dilakukan, artinya sudah dibaca modulnya setelah melakukan perencanaan, ya. Karena masa periode mempelajari tindak lanjut pembelajaran di PMM ini April Mei, maka cukup lama. Oke,
Jadi ini Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu memilih 3, maka nanti yang muncul adalah saran belajarnya adalah 3 modul. Nah, ini tampilannya. Sebisa mungkin nanti Bapak Ibu untuk kepala sekolah menilainya nanti setelah guru tersebut minimal mempelajari modulnya. Karena kan ini masa periode tindak lanjut ya. Setelah guru tersebut melakukan tindak lanjut upaya mempelajari modul, baru nanti kepala sekolah bisa menilai. Karena di sini nilai yang diberikan oleh kepala sekolah adalah untuk yang poin 3 ya, terkait dengan restitusi, ini sudah dilakukan tapi belum efektif. Itu Bu Guru, mungkin bisa membantu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana Bu Eli, sudah ya? Sudah jelas ya yang disampaikan Pak Agus tadi ya? Jelas sekali Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Berarti memang harus menunggu kepala sekolahnya ya? Iya. Agar bisa melanjutkan. Oke. Betul. Jadi di sana setiap tahapan harus didiskusikan oleh kepala sekolah. Oke. Baik. Baik guru dan kepala sekolah nanti tidak salah dalam menilai, terutama bagi kepala sekolah, dan guru tidak salah juga mengisi dokumen tindak lanjut. Itu ada upaya komunikasi. Berarti intinya harus saling komunikasi terus ya Pak Agus ya, Betul. antara kepala sekolah dan guru ya. Betul. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Agus. Tadi sudah jelas dari pertanyaannya Ibu Eli. Insya Allah teman-teman juga di sini, insya Allah juga jelas juga ya. Mungkin untuk pertanyaan lanjutan, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Untuk Pak Agus ini sepertinya tidak langsung tadi ya, dari sesi tanya jawab langsung istilahnya langsung memaparkan materinya langsung. Jadi nggak fokus materi dulu langsung tanya jawab, tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, langsung dijawab oleh Bapak Agus dan langsung memaparkan materinya melalui share screen-nya gitu. Oke, mungkin dilanjutkan lagi, mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu kepala sekolah. Ini sebenarnya ini kalau di room ini lebih enak kita sesi tanya jawab, jadi lebih jelas gitu ya. Langsung kendala apa yang kita alami bisa langsung kita tanyakan gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir ini adalah Bapak Ibu kepala sekolah mulai dari jenjang PAUD ya, SD, SMP maupun SMA ya. Itu ya. Mungkin kalau yang PAUD sih nggak begitu banyak ya gurunya daripada yang jenjang di tinggi ya, yang di atasnya ya, kayak SD, SMP, SMA itu gurunya lebih banyak sampai 30, 40, 50 gitu ya. Kalau mungkin dari jenjang PAUD hanya sedikit, paling tidak paling banyak 10 atau 20-an gitu. Lebih enak gitu ya. Kadang ada yang hanya TK-nya hanya gurunya 5. Itu lebih enak sekali kepala sekolahnya untuk menilainya. Baik, bisa dilanjutkan mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Ibu siapa yang mau tanya? Bapak siapa yang mau tanya? Monggo. Oh, Ibu Liani lagi. Oke, ini Bu Liani sama Bu Eliza mewakili teman-teman kayaknya ini. Yang ingin bertanya ini. Yang lainnya aslinya juga ingin bertanya tapi kayaknya apa bingung gitu ya. Apa bingung, ada yang mau tanya apa gitu, bingung atau gimana nih? Atau diwakili oleh Ibu Liani, Bu sama Bu Eli nih yang bertanya ini. Biar teman-teman juga dapat pencerahan. Monggo Ibu Liani kalau mau ingin bertanya lagi, monggo nggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa nggih Pak Agus. Boleh. Misalnya begini, sudah kami nilai gurunya, kemudian sudah kami kumpulkan tetapi kemudian kepala sekolah ini
setelah melihat PMM atau literasinya bertambah, terus oh berarti tidak begitu penilaiannya. Terus ingin merubah, bisa tak Pak? Merubah penilaiannya. Waktu itu kan mungkin begini Pak, menilainya kurang literasi misalnya, kurang wawasan, kurang paham yang dimaksud, begitulah Pak kasarnya. Terus kemudian dikumpulkan. Kalau bahasa Jawanya itu gopo ya Pak ya, gopo. Nah, kemudian setelah kita mendapat arahan dari Pak Agus, dari Bu Eni, kemudian dari teman-teman KS yang lain, terus terbersitlah begini, oh berarti kemarin itu bukan begitu maksudnya. Nah, kan bisa jadi begitu nggih Pak nggih. Karena kita ini masih awam. Nah, terus dengan kata gopo tadi itu Pak akhirnya dikumpulkan. Nah, apakah bisa dirubah untuk penilaiannya itu supaya lebih lebih sesuai dengan yang dimaksud di e-kinerja ini, begitu Pak. Terima kasih. Baik. Gimana ya? Yang namanya kalau sudah dikumpulkan sistem ya begitu. Nah, itulah kekurangannya ya, Bu. Yang namanya sistem. Nggak bisa diulang kalau sudah dikumpulkan. Sehingga saran nih bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi untuk penilaiannya jangan dikumpulkan dulu, simpan dulu ke draft. Ya, setiap mengisi penilaian atau memilih nilai yang akan diberikan kepada Bapak Ibu guru, simpan dulu ke draft. Nah, bahkan kalau pengalaman kami di SMA, di sekolah, jadi untuk mempermudah baik itu komunikasi dengan Bapak Ibu guru dalam penilaian, jadi kami mencetak rubrik penilaian tersebut. Ya, kami kebetulan saya tim penilai ya, membantu kepala sekolah. Memang kepala sekolah kan membentuk tim nih, karena jumlah guru hampir 80 guru. Sehingga tidak mungkin kepala sekolah bisa menilai semua guru. Jadi menilai sendiri. Maka dibentuklah tim. Nah, kebetulan saya berada di tim di sana sebagai koordinator. Nah, terkait dengan penilaian, kemarin kami berdiskusi. Jadi setiap menilai masuk kelas untuk menilai guru-guru di pembelajaran, maka kami mencetak, memprint out rubrik penilaian tersebut. Ya, kami cetak, kemudian secara langsung kami tidak langsung menilai, menginput di PMM-nya. Jadi print out-nya itu yang kami bawa ke kelas, lalu menulis di sana pilihannya apa, kemudian catatannya apa, kemudian kita kasih nilai apa, barulah nanti di sana sambil kita berdiskusi dengan guru tersebut terkait dengan nilai yang kita berikan, sehingga baik guru maupun kepala sekolah bisa menyepakati. Artinya menyepakati itu bahwa ketika sudah berakhir pembelajaran, kita bisa berdiskusi dengan guru tersebut. Oh, Bu, tadi dalam pembelajaran Ibu begini, kurang dari pembelajaran ini, maka secara tidak langsung guru yang kita nilai juga menjadi sadar bahwa oh, saya ternyata kurangnya di sini. Oh ya, enggak apa-apa dah kalau memang penilaian saya seperti itu, karena memang kondisi juga real dilihat oleh kepala sekolah lah, taruh seperti itu. Maka tidak ada nanti dalih, wah kok saya diberikan nilai seperti ini, kok saya diberikan nilai terlalu kecil, misalkan kan seperti itu. Jadi ada di sana komunikasi sehingga tidak saling menyalahkan. Karena kadang-kadang juga guru ketika dinilai oleh kepala sekolah nanti di belakang nyeletuk tuh, wah kepala sekolah kok kita dikasih begitu nilai gitu. Nah jadi begitu. Nah jadi kalau sudah ada komunikasi, jadi enak. Sambil kita menjelaskan kekurangan maupun kelebihan guru tersebut.
Sehingga nanti kertas yang sudah kita isi, rubrik yang kita bawa tadi, langsung kita bisa isi di PMM. Seperti itu metode yang kami lakukan. Jadi sebenarnya sih boleh-boleh saja, bisa saja langsung kita bawa laptop ataupun bawa HP langsung menilai apa yang kita mau nilai ke guru tersebut. Cuma takutnya seperti tadi pertanyaannya, bahwa bagaimana nanti caranya kita mengulang, bahwa kalau sudah dikumpulkan gimana, nah, seperti itu. Sehingga butuh bisa dibilang ketelitian, bisa dibilang juga kehati-hatian agar nanti tidak terjadi hal demikian, ya, bahwa nilai yang kita berikan kepada guru tersebut kurang. Nah, biar sama-sama enak nih, guru dapat nilai yang bagus tanpa mengurangi esensi yang ada, sehingga sama-sama menerima. Guru yang dinilai menerima bahwa ini kekurangannya perlu ditingkatkan, ini kelebihannya perlu dipertahankan begitu. Nah, kepala sekolah juga enak menilai. Nanti ketika mengumpulkan tidak menjadi beban kepala sekolah. Artinya kan kalau misalkan kita salah dalam menilai guru kan menjadi beban kita sebagai kepala sekolah juga. Nah, itu sih dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agus. Kembali lagi ya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Sama-sama. Terima kasih pemaparannya jelas sekali, karena sistem ini ya, jadi jangan istilahnya jangan gerusa-gerusu lah. Istilahnya jangan dikumpulkan dulu. Santai saja. Santai aja. Waktunya kan masih sampai Mei ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, bisa sering-sering diskusi ya, gitu ya Bapak Ibu dengan sekolah ya. Intinya itu diskusi. Intinya itu supaya tidak ada istilahnya unek-unik di belakang, katanya Pak Agus nanti dirasani digurih gitu loh. Itu bahasa kita. Iya. Ya, kepala sekolahnya dirasani. Jangan sampai ada seperti itu. Jadi bisa satu ya, satu suara, satu tujuan, supaya bisa sama-sama menghasilkan penilaian yang sesuai ya, yang diinginkan gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ini sudah jam 9 kurang 6. Kayaknya apakah masih ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Kalau memang masih ada yang ingin bertanya, masih ragu, masih ingin paham di dalamnya pelaksanaan kinerjanya pas sekolah itu gini, monggo bisa ditanyakan. Karena waktunya tadi sudah saya sampaikan, bisa kita perpanjang karena tadi memang setengah jam lebih kita baru mulai gitu ya. Monggo kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang mau tanya tadi, ini ada Bu Lulu kayaknya barusan. Bu siapa ini tadi yang raise hand? Bentar, monggo. Ini yang barusan raise hand ini Ibu siapa ya barusan ya? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, tadi karena kendala sinyal agak-agak tidak jelas suaranya, baru masuk lagi. Oke. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan saya dengar katanya boleh dimasukkan di draft dulu Pak Bu ya, penilaiannya supaya jangan dikumpulkan dulu. Nah, boleh kan misalnya kan kalau di sekolah kami itu terakhir itu tanggal 9 Maret observasinya semua guru, karena dimulai dari 4 Maret sehari dua. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya disimpan di draft dulu, nah kapan batas akhir pengumpulannya Bu? Batas akhir dikumpulkan maksudnya? Apa boleh misalnya nanti pertengahan bulan Maret atau ujung Maret, apa kalau sudah lewat dari tanggal 9 langsung dikumpulkan? Baik, itu saja Ya, Ibu terima yang kasih. ditanyakan. Oke, baik.
Mungkin Pak Agus bisa langsung jawab, Pak Agus, tentang akhir pengumpulannya itu, Pak Agus. Iya, untuk akhir pengumpulan nilai tindak lanjut ya yang dimaksud. Ya. Ya, untuk tindak lanjut sebaiknya nanti menunggu periode April Mei. Karena itu periode guru tersebut melakukan tindak lanjut. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, sarannya ketika menilai observasi Bapak Ibu guru, sebaiknya sesuai dengan jadwal. Karena kan di sana Bapak Ibu merencanakan jadwal. Misalkan tanggal 5, tanggal 4, tanggal 6. Nah, pada saat tanggal 6 itu kita masuk kelas mengobservasi guru, maka setelah itu, setelah kita melakukan observasi, langsung menginput nilai. Nah, setelah menginput nilai, kita artinya pelaksanaan observasi selesai. Ya, pelaksanaan observasi selesai. Baru ke tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya ini yang tadi saya tampilkan juga bahwa di sana ada komunikasi, artinya pelaksanaan pasca observasi. Di sana kita berkomunikasi dengan guru tersebut, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi upaya belajarnya. Di sana kita nilai, baru kita berikan penilaian untuk tindak lanjut. Kalau untuk tenggat waktu tidak ada ya, Bapak Ibu. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu menilainya pada periode pelaksanaan tindak lanjut, bisa. Karena tidak ada keterangan bahwa batasnya tanggal sekian, batasnya bulan ini. Nah, Bapak Ibu bisa merujuk pada mohon maaf, tahapan ya. Kan di sana ada izin share screen ya. Izin share screen. Di sini ada tahapan-tahapan mulai dari perencanaan bulan Januari ya, yang di sini, yang di awal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini alurnya kita. Pada bulan Januari kemarin kita melakukan perencanaan RHK, persetujuan dan menyepakati. Baru pada bulan Februari kemarin kita persiapan observasi kelas. Ini artinya kita melaksanakan membuat perencanaan waktu pelaksanaan observasi. Nah, ini waktunya kita sepakati bersama, ini baik antara kepala sekolah maupun guru-guru. Karena nanti perencanaannya itu adalah mengikuti KBM di sekolah, artinya jadwal mata pelajaran Bapak Ibu guru di sekolah. Pada bulan Maret ini ya, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Di sini kita diskusi. Ya, setelah kita melakukan observasi, kita melakukan diskusi tindak lanjut yang tadi. Tampilan yang saya tampilkan tadi. Kita diskusi di sini. Guru tersebut kekurangannya di mana, upayanya apa. Baru nanti di sini pelaksanaannya. Bisa saja nanti di sini diberikan penilaian. Boleh. Karena tidak ada masa tenggangnya ya. Yang penting jangan nanti menilainya di Juni tindak lanjutnya, karena di sini sudah tahapan penilaian keseluruhan. Nah, kalau bisa nih saran. Jadi setelah kita melakukan diskusi, barulah nanti dinilai Bapak Ibu. Ya, sebelum masuk pada bulan April dan Mei. Nilai guru-guru tersebut, maksudnya nilai pada akhir Maret itu menilai guru-guru untuk melakukan tindak lanjut. Yang ini maksudnya. Yang mana tadi? Kita cari mah nih.
Nah, beliau ini kan sudah masuk ke tindak lanjut. Nah, sudah masuk ke tindak lanjut. Jadi di sini masih ada diskusi dengan kepala sekolah. Nah, ini masih ada diskusi. Nah, baru sudah terjadi diskusi, baru dikumpulkan. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum, mungkin masih ragu, simpan dulu ke draft. Tunggu nanti sampai akhir Maret Bapak Ibu, bisa dikumpulkan. Agar tadi seperti dibilang, jangan gerasa gerusu, seperti itu, ya. Nah, jadi nanti untuk mengumpulkan nilai atau saran tindak lanjut, ya, ini saran tindak lanjut namanya saran. Saran kita sebagai kepala sekolah kepada guru tersebut, ya. Nah, hasil dari diskusi. Nah, ini kan kita berdiskusi yang di sini. Diskusi apa yang menjadi tantangan dan kekurangan refleksi guru tersebut, baru kita nilai bahwa apa yang menjadi kekurangan tersebut guru tersebut, apakah dari dalam dirinya ataukah gangguan dari luar. Nah, itu yang kita nilai. Untuk tenggat waktu sekali lagi tidak ada ketentuan sampai tanggal berapa. Yang jelas pedomannya adalah yang ini Bapak Ibu, ya, alur itu pedomannya. Yang ini pedomannya Bapak Ibu, ya. Nah, ini pedomannya. Jadi kalau ini ada interaksi terkait dengan diskusi tindak lanjut tadi itu, maka kalau sudah fix, ya, bahwa kita sudah mengetahui apa kekurangan guru tersebut, maka tinggal dinilai, tinggal dikumpulkan. Tidak perlu menunggu mungkin akhir Maret. Kalau memang sudah dirasa guru tersebut sudah penilaiannya itu sesuai dengan pengamatan kepala sekolah, ya tinggal dikumpulkan. Baru nanti pelaksanaan untuk tindak lanjut guru, ya, sesuai dengan saran belajar modulnya itu pada bulan April Mei, karena kan guru tersebut merencanakan untuk tindak lanjutnya pada bulan April dan Mei. Ini dia di sini. Barulah nanti hasil dari refleksi pemantauan kepala sekolah, tindak lanjut yang dilakukan oleh guru tersebut, kalau sudah selesai, maka nanti kepala sekolah melakukan penilaian akhir di sini, menentukan predikat kinerja Bapak Ibu di sekolah. Ini aja pedomannya ya Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu tidak kesusu, ya. Nah, untuk yang penyesuaian RHK kemarin kan dikasih batas kalau tidak salah Pak sampai pada bulan Maret, ya. Yang belum mengajukan RHK, yang belum karena masih ada yang double, kendalanya adalah 2 akun, yang terkendala terkait dengan PLT kepala sekolahnya. Nah, itu diberikan tenggat waktu untuk membuat perencanaan RHK-nya itu pada bulan 31 Maret. Nah, sehingga muncul lagi diubah RHK itu, ya. Nah, muncul di halaman ubah RHK bagi guru. Ya, bagi guru. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin terlanjur yang kemarin tidak bisa dirubah, sekarang bisa dirubah. Ya, yang terlanjur ngambil RHK ternyata dirasa tidak sanggup atau tidak bisa dipenuhi, ya, maka bisa dirubah. Atau mungkin salah memilih, bisa diubah lagi. Baik itu tugas tambahan juga bisa dirubah. Karena kadang-kadang kan beda-beda sekolah
terkadang ada perubahan tim, ada perubahan tugas tambahan sebagai wali kelas, yang kemarin mungkin ada wali kelas yang berhenti atau wali kelas yang diganti, nah sehingga bisa menyesuaikan. Itu saja dari saya, Bu, mungkin ada lagi. Oke, terima kasih Pak Agus. Tadi jawabannya luar biasa, jelas sekali bahwa tidak ada rentang waktu untuk tanggalnya ya. Hanya tadi sudah disampaikan untuk tindak lanjutnya di bulan April sama Mei ya. Itu ya Ibu, Ibu Yeni. Sudah Ya, jelas terima ya. kasih. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi Bu, bisa Bu? Oh, satu lagi. Ya. Oke, silakan. Saya kan kebetulan di sini kepala sekolah PLT, Bu ya. Nah, di sini kalau saya lihat nilai yang kan saya menilai guru-guru itu, kemudian ada di bawahnya itu ini nama-nama guru. Nah, yang saya itu bagaimana Pak? Bu, untuk menentukan jadwal belum bisa Bu ya? Yang punya Bu Yeni sendiri sebagai PLT? Iya. Ya, sepertinya belum ya Pak Agus ya, belum bisa ya. Kalau yang kepala sekolah itu yang PLT itu. Belum, Bu. Kalau tidak salah kemarin Bu Zaituni juga sudah mengirim link ya untuk apa namanya kemarin itu. Ini informasi terkait dengan PLT. Kalau tidak salah kemarin di grup bahwa ada ini untuk yang PLT itu kalau tidak salah apa ya terkait dengan Bapak Ibu guru yang sebagai PLT ada untuk mengupdate kalau tidak salah mengupdate data begitu. Itu yang terakhir informasi yang saya dapat juga. Berarti belum bisa ya Ibu untuk yang PLT ya. Iya Bu, ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Untuk informasi PLT insya Allah sudah tersebar gitu ya. Insya Allah sudah saya kirim di grup juga kayaknya yang masalah untuk cara PLT kepala sekolah menginformasi ulang sekolah yang dinaungi. Itu sudah saya share di grup insya Allah. Iya. Iya. Insya Allah sudah banyak yang share ini di berbagai daerahnya, di grup-grup di sekolahnya itu insya Allah sudah. Jadi untuk yang PLT bisa untuk ngisi linknya dikonfirmasi ulang gitu ya Pak Agus ya. Konfirmasi data ulang terkait dengan PLT. Di sana ada linknya, tinggal dibuka Bapak Ibu. Oke. Baik, mungkin sudah jelas kayaknya ini. Kayaknya sudah jelas atau gimana ini Bapak Ibu? Apa mau ada yang ingin bertanya? Karena di kolom chat ini sepertinya ada pertanyaan satu ini Bapak dari Ibu Kristianita Suraningtyas. Ini pertanyaannya, kalau misal sudah observasi kelas sudah selesai awal Maret, apakah boleh merencanakan tindak lanjut Maret sampai dengan Mei? Oke. Oh Bapak, tadi sudah disampaikan ya sama Bapak kayaknya ini. Kalau sudah selesai di awal Maret, Bapak, apakah boleh merencanakan tindak lanjut Maret sampai Mei? Boleh saja. Insya Allah boleh ya. Boleh saja. Tadi kan ada lini masanya ya. Nah, jadi sebaiknya rencanakan saja pada bulan April Mei untuk tindak lanjut. Karena Maret ini adalah masih periode istilahnya tahapan observasi dan diskusi tindak lanjut. Nah, pelaksanaan untuk tindak lanjut itu idealnya adalah pada bulan April dan Mei. Nah, sehingga kenapa? Agar kita tidak merasa terbebani. Karena kan keluhan kita di awal, guru-guru ini diberikan
administrasi sudah mengajar, dibebani oleh ini, dibebani oleh itu, sehingga jangan lagi berkutat pada masalah itu lagi, dibebankan. Padahal di sini kita diberikan lini masa agar apa? Agar kita tidak tertekan, ya. Artinya kalau misalkan diberikan ini lagi, saya rasa waktu untuk kita ke peserta didik jadi berkurang begitu. Itu Bu Guru, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Boleh silakan ya Ibu Kristianita ya. Bisa dilakukan di tindak lanjutnya di Maret sampai Mei, boleh. Istilahnya pelaksanaan kinerja ini bukan menjadi sebuah beban untuk guru dan kepala sekolah ya Pak ya, seperti itu ya. Iya. Karena sudah ada lini masanya sampai 6 bulan. Jadi itu sudah panjang itu lini masanya. Jadi jangan bingung untuk istilahnya untuk dikejar-kejar oleh dokumen atau apa itu administrasi atau untuk pemenuhan di pengembangan kompetensinya, untuk sertifikat webinar atau apa gitu ya. Jadi nggak harus kejar-kejaran. Jadi pasti bisa lah untuk kita melaksanakan pelaksanaan kinerja ini dengan tugas utama kita sebagai guru untuk ngajar di sekolah gitu ya. Oke. Baik, mungkin karena ini di kolom chatnya sudah nggak ada pertanyaan. Untuk link presensinya sudah saya share di kolom chat. Mohon maaf karena memang saya tidak ada link untuk streaming di YouTube. Kita hanya ada di ruangan room ini aja. Jadi presensinya saya share di ruangan room ini aja ya, di kolom chat ini aja. Jadi nggak saya share di grup, hanya di sini aja gitu ya. Jadi mungkin nanti untuk sertifikat ya, mohon maaf ya Bapak, saya selingi ini dulu. Untuk sertifikat nanti insya Allah saya berikan sertifikatnya sama seperti biasanya. Saya membagikan sertifikatnya di link drive. Itu yang saya bagikan di grup BAG Komkumer saya ya. Jadi mohon Bapak Ibu mungkin yang ingin mendapatkan sertifikat dari saya dari kegiatan malam ini bisa bergabung di grup kami, di grup saya yang sudah saya share ya kemarin itu. Monggo bisa, nanti insya Allah saya terbitkan, insya Allah itu kalau paling cepat 3 hari kayaknya, karena saya juga mungkin ini juga masih banyak kegiatan. Juga nanti di hari Jumat juga nanti ada kegiatan webinar lagi, karena setelah ini kita puasa, insya Allah kita istirahat sejenak untuk lebih fokus ya, lebih fokus ke puasa untuk menghormati bulan Ramadan gitu ya. Jadi insya Allah webinarnya insya Allah saya kurangi aja yang di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan pengimbasan tentang pelaksanaan kinerja nanti yang dari saya, yang dari grup bergema saya, nanti juga Bu Zaitun itu juga termasuk teman saya di grup bergema. Nanti kalau emang ada pengimbasan tentang ilmu terupdate, ilmu terbaru tentang pelaksanaan kinerja, pasti nanti akan ada webinar lagi gitu ya. Baik. Bapak Ibu mungkin sudah malam nih, apakah sudah usai nih, tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Agus Asari. Masya Allah luar biasa, tadi jawabannya itu santai tapi kayaknya ngenah gitu ya. Karena saya merasa Bapak Agus Asari ini menyampaikannya enak gitu loh, step by step, tidak cepat gitu ya, bisa kita tangkap langsung pertanyaannya gitu, jawabannya gitu ya. Oke. Oh ini Ibu Liani mau tanya lagi nih. Bagus, boleh nggak share kontaknya? Nanti sewaktu-waktu apabila ada kesulitan nanti bisa berbagi lagi gitu loh. Boleh, kita kendalanya ketika di lapangan Pak Agus. Iya. Kendalanya kan kita ketika mengerjakan di lapangan itu. Betul.
Ya, Ya baik. Pak Agus. Terima kasih Pak Agus share kontaknya. Iya, Yes. oke, bagus. Terima kasih Bu Liani, mungkin ini mewakili dari kepala sekolah ya. Ya, Karena siap. Ibu Liani ini kepala sekolah yang mungkin butuh informasi gitu ya, karena memang Iya, banyak betul. sekali kendala ketika pelaksanaan di Betul. sekolahnya ini ya. Betul. Dan saya pun mohon maaf karena saya ini sebagai guru, jadi nggak intinya juga saya ingin berbagi, tapi ketika saya harus membagikan ilmu tentang di pengelolaan kinerja kepala sekolah, mohon maaf saya belum mampu kayaknya ya Pak Agus, mohon maaf karena masih belum bisa mengetahui isi dari Bu pengelolaan. Eni sudah bagus banget Bu Eni. Tuh ya. Oke, nanti bisa Pak Agus bisa ditulis di kolom chat mungkin Pak Agus kontaknya. Sudah, Oh, Bu. sudah. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus ya. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menyimpan nomornya Pak Agus Asari. Beliau ini guru loh ya, guru SMA, tapi beliau juga bisa ini untuk menyimpan sekolah. Keren ini hebat ini. guru SMA ini. Iya. Oke, untuk link grup Bunda. Oke, nanti link grupnya saya share di sini ya, sebentar lagi ya. Oke. Jangan keluar dulu ya. Lagi saya share. Mungkin pertanyaan yang lain sudah tidak ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Saya izin live ya. Oke. Baik Bapak Agus, terima kasih banyak ya Bapak Agus. Masya Allah kayaknya ini sudah jelas semua ini Pak Agus. Dengan pemaparan materinya dari Pak Agus tadi langsung dijawab dengan spontan ini. Terima kasih loh Pak Agus. Terima kasih ya Pak Agus. Barakallah, matur nuwun. Mohon maaf ya mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Semoga mendapatkan zariyah yang amal zariyah yang Masya Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, saya boleh persilakan Pak Agus kalau ingin live. Kalau Agus punya kegiatan lain, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang belum masuk grup, saya bagikan linknya ya, sebentar lagi ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, untuk link sertifikat sudah saya share di kolom chat ya. Sudah bisa diakses ya untuk link, bukan link sertifikat, link presensi, Masya Allah, link presensi ya Bapak Ibu bisa diisi di situ karena nanti sertifikatnya secara otomatis akan saya generate melalui link presensi gitu ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu malam hari ini belajar kita. Saya atas nama pribadi saya Bu Eni sebagai moderator dan juga sebagai penyelenggara webinar malam ini di komunitas belajar saya yaitu Komkumer PAUD Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tentang webinar pelaksanaan kinerja kepala sekolah di PMM yang materi malam ini topiknya itu umum yang bisa dipakai oleh semua jenjang baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Oke, saya mohon maaf atas nama pribadi kalau ada kesalahan saya, ucap tutur saya, waktu yang menyita Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih semangatnya. Saya ucapkan semangat terus untuk meningkatkan diri kita untuk lebih baik dan lebih baik untuk masa depan anak-anak didik kita. Terima kasih. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Bapak Ibu. Selamat istirahat ya. Terima kasih Bu Eni. Barakallah.